Suara ledakan bergemuruh dan asap tebal menggumpal ketika Jepang meluluh lantakan Pearl Harbor, Hawaii, pangkalan armada Amerika Serikat di Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941. Jepang melancarkan rencananya ini membentuk negara Asia Timur Raya. Amerika Serikat yang awalnya bersikap netral berubah menjadi sigap menyatakan perang terhadap Jepang. Japan has attacked our territory and murdered American citizens. Japan began this war in treachery. We shall end it in victory. Inilah tanda berkobarnya Perang Asia Pasifik yang membuat Jepang dalam waktu yang relatif singkat berhasil menguasai kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah di Indonesia membuat Belanda menyerah tanpa syarat terhadap tentara Jepang pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Inilah babak dimulainya kependudukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1941, ketika Perang Dunia Kedua itu berkecamuk yang merambah seluruh kawasan Asia, di mana Jepang mengatakan Daitoa Nisenso Tenno Haika. Jadi seakan-akannya semua wilayah di bawah langit ini adalah kepunyaan kaisar. Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, adalah sasaran Perang Dunia Kedua yang pertama kali di Indonesia ini menjadi tumpuan serbuan dari bala tentara Dai Nippon Taikoku itu. Lalu sejak tanggal 22 Februari itu Jepang secara resmi menyatakan Kalimantan Barat berada di bawah administrasi pendudukan Jepang. Jejak kejamnya kekuasaan Jepang di Indonesia ada di sejumlah daerah. Salah satunya adalah di Kalimantan Barat. Ibarat datang petir tanpa langit mendung, Jepang tiba-tiba melakukan serangan udara bertubi-tubi dan memberondong pusat kota Pontianak. Ya, inilah cara keji Jepang menguasai dan menyingkirkan kekuasaan Belanda dari wilayah kota ini. Pontianak pada hari nahas itu dibom oleh 9 pesawat yang meluluh lantakkan seluruh isi kota. Ribuan masyarakat kota Pontianak ini tewas terkena ledakan-ledakan bom. Selesai peristiwa nahas ini, ternyata Mempawah juga dibakar. Kota Ngabang juga dijatuhi bom. Sanggau juga, Pemangkat juga. Inilah awal mula malapetaka yang akan mengantarkan Kalimantan Barat kehilangan satu generasi terbaiknya kelak. Jepang terus melancarkan serangan, namun Belanda tidak menyerah begitu saja. Mereka meninggalkan kota ini dengan taktik bumi hangus, agar tempat-tempat dan perlengkapan yang penting secara strategis tidak jatuh ke tangan Jepang. Yang berkuasa waktu itu Angkatan Darat. Angkatan Darat ini sebutannya Rikugun. Rikugun Sensei. Rikugun Sensei. Dia ini lebih kooperatif, masih ada rasa kemanusiaan, masih ada belas kasihan. Karena dia menyadari kami ini, orang-orang Jepang ini, begitulah bahasa dia kira-kira ya, sebagai tentara Rikugun, Angkatan Darat ini, yang simbolnya ini adalah bintang di lengan sebelah kanannya ini gambarnya bintang. Tugas kami adalah mengamankan daerah yang kami duduki. Begitu prinsip mereka. Pada tanggal 21 Juli tahun 42, kebijakan menentukan lain. Kalimantan bersama dengan Sulawesi dan kawasan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, kawasan timur Indonesia lain, berada di bawah kekuasaan Kaigun Taikoku. Kaigun ini angkatan laut. Simbolnya adalah jangkar di sebelah kanan. Jadi Kaigun ini adalah tentara-tentara yang mayoritas perwira-perwiranya itu adalah anak-anak muda Jepang yang dulu orang tuanya itu
adalah orang-orang Cina yang dibantai oleh Jepang, terjadi perkawinan paksa yang melakukan asimilasi menjadi tentara Jepang ya, tentara pendudukan. Mereka ini sangat kejam, sangat bengis. Kalau Jepang main bunuh, dia nggak ada urusan dengan orang keraton, orang Cina, orang Dayak. Peperangan adalah pernyataan keinginan dan ambisi politik dalam bentuk yang paling kasar. Awalnya, sebagian rakyat justru memuji Jepang sebagai sang pembebas yang melepaskan rakyat dari belenggu kolonialisme Belanda. Namun, dugaan mereka rupanya salah. Sejalan dengan misi Jepang membangun generasi yang patuh dan berkiblat kepada kekaisaran Jepang, rakyat pun akhirnya menjadi korban. Mereka dipaksa menyerahkan hasil panen, perhiasan, dan menjadi romusha. Segala macam cara dan strategi ditanamkan oleh Jepang kepada segala lapisan masyarakat bertujuan untuk membantu Jepang memperoleh kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, karena usaha itu tidak berjalan mulus, Jepang kemudian melakukan pembunuhan untuk menciptakan sebuah generasi baru yang pro-Jepang. Pada tanggal 22 Juli mereka memulai kekuasaannya. Beberapa hari kemudian sejumlah 5 orang pegawai bank yang ada di Pontianak, mereka digiring ke satu tempat di tepi Sungai Kapuas, namanya Pelabuhan Sungai Kapuas Tensenghi. Tangan diikat ke belakang, kepala ditutup dengan kain putih, kemudian kepala ini dibiarkan menghadap ke Sungai Kapuas. Lalu orang Jepang memanggil penduduk-penduduk kota Pontianak, meminta mereka untuk menyaksikan, dan mereka mengatakan, kami akan mempertontonkan satu olahraga hebat yang akan kami teruskan. Olahraga ini setiap harinya memenggal kepala kelima orang itu. Maka sekali sabetan samurai, kepalanya lepas dari badannya, jatuh di Sungai Kapuas. Ada kepalanya yang belum putus, ditendang dengan kaki dengan kejam. Kalau Jepang main bunuh, dia nggak ada urusan dengan orang keraton, orang Cina, orang Dayak, tetap bunuh. Harta diambil, kan? Perempuannya diperkosa, lakinya dibunuh. Kalau Belanda lain, Belanda enggak. Dia kerjasama dengan kerajaan. Dari sehari ke sehari, Jepang ini semakin buas, semakin ganas. Para pemuka, kaum terpelajar yang ada di Pontianak ini menghimpun diri di dalam satu organisasi yang namanya Nishinkuai. Di antara pengurusnya itu terdapatlah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, di mana Sultan Pontianak ini menghimpun semua kepala-kepala suap raja, para penembahan, dan Sultan se-Kalimantan Barat memikirkan apakah harus berdiam diri dengan keadaan seperti ini. Tindakan moral terjadi setiap hari, orang Jepang melakukan penganiayaan, pembunuhan, bahkan pembantaian sadis itu sudah tidak terbilang-bilang lagi. Dan ini bukan hanya setahun, 41, 42, 43, sampailah satu malapetaka tahun 44. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada bulan Januari 1944, rencana gerakan pemberontakan para cendekiawan Kalimantan Barat itu gagal karena salah seorang anggota pergerakan memilih berkhianat dan membocorkannya kepada Jepang. Inilah titik sentral dari seluruh peristiwa sejarah pembunuhan massal yang menghabiskan satu generasi terdidik di daerah Kalimantan Barat. Tapi yang ditangkap itu kan semua tidak bedakan suku. Bahkan ya raja kan Melayu, ada juga mungkin dokter yang orang Jawa, orang Tionghoa. Yang penting waktu itu tuh para tokoh-tokoh masyarakat maupun yang terdidik, intelektual itu memang itulah yang ditangkap. Pak Man kakek saya yang tiap hari dipukulin pakai kayu, di pangkong kan. Jadi mereka di penjara itu mesti minum air sendiri kan.
Diambil, sungkup pakai karung, dimasukin di atas truk, di sana dipancung kan gitu. Jadi sebenarnya itu pada saat kondisi itu luar biasa sekali efek dari ini penyungkupan itu ya. Jadi kalau malam-malam ada mobil dulu tuh pada saat itu ya, kalau ada malam kayak mobil pakai terpal, istilah kita terpal, itu udah mulai panik itu udah tahu itu bahwa ini dijemput korban. Kalau udah dijemput itu nggak ada cerita hidup. Kuburannya aja kadang belum tahu dulu aja lah. Aksi kejam tentara Jepang ini membuat para pemuka lapisan pimpinan masyarakat di Kalimantan Barat pun satu demi satu menghilang dan mati. Jangankan orang teratur, orang Cina, orang apa enggak, itu mati. Itu makamnya di Mandor, Mbak, beribu. Makamnya di Mandor, nggak tahu di mana makam datuk saya ada 2 diambil Jepang. Malahan abahnya Sultan Muhammad, yaitu abahnya Sultan Hamid II itu diambil Jepang, dibunuh. Padahal orang dulu pandai silat, kebal kan. Kemudian tokoh-tokoh terpelajarnya kalau kita bisa sebutkan di antaranya itu Dr. Rubini, Dr. Agus Jam, Dr. Abdurrahman Diponegoro, kemudian Nasrun Sultan Pangeran dan lain-lain sebagainya yang tidak tersebut-sebutkan lagi jumlah korban ini saking banyaknya, termasuk masyarakat biasa. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, 2 kota di Jepang. Pengeboman ini kemudian melumpuhkan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Peristiwa nahas Hiroshima Nagasaki itulah yang menghentikan nafas, gerak dan langkah Jepang untuk melakukan pembantaian berikutnya. Bukan berarti setelah ini mereka tidak melakukan pembunuhan lagi, berlanjut, terus berlanjut. Sampai awal-awalnya satu kepahlawanan yang heroik dilakukan oleh Pangsuma di daerah Meliau. Pangsuma atau bendera Bendulang ini memimpin rakyat pedalaman melakukan perlawanan sengit, perlawanan bersenjata kepada Jepang, sehingga Kaisu Nakatani itu bisa dipenggal kepalanya di satu daerah yang namanya Sekucing Benua Labai. Bahwa beliau-beliau ini sudah Suara ledakan bergemuruh dan asap tebal menggumpal ketika Jepang meluluh lantakan Pearl Harbor. Areal pemakaman ini menjadi saksi adanya tragedi Mandor berdarah. Di tempat inilah beristirahat ribuan korban pembantaian massal Jepang pada tahun 40-an. Awalnya ribuan mayat korban keganasan Jepang ini dibiarkan berserakan di lokasi bekas galian tambang emas yang selama Jepang berkuasa merupakan lokasi terlarang. Pada abad ke-18 Masehi, daerah yang dikenal dengan nama Mandor sekarang ini itu merupakan pusat kekuasaan orang-orang dari negeri Cina sebagai pusat penambangan emas. Nah, di situ adalah pusat penambangan emas yang terbesar dan terutama di Kalimantan Barat. Bahkan kita mengenal adanya Republik Lanpang, sebutan yang cukup mengemuka tentang keberadaan masyarakat Tionghoa di Nusantara ini. Adanya Republik Lanpang yang dipelopori oleh Tiko Janggut atau dinamakan juga Lo Taifa.
atau Lo Fong Pak. Itu pada tahun 1779. Ada kira-kira 8 tahun setelah Kesultanan Pontianak berdiri. Nah, pada masa itu Mandor ini merupakan kawasan yang swasembada emas, sehingga daerah ini dikatakan makmur. Ada satu tempat serupa lapangan yang berada di tengah pemakaman. Inilah lokasi penjagalan satu generasi cendekiawan Kalimantan Barat yang ditumpas Jepang dari tahun 1942 hingga 1944. Tanah ini gundul, berumput, namun tak berpohon. Begitu kontras dengan tanah di sekelilingnya. Masyarakat di sini meyakini darah-darah para cendekiawan Kalimantan Barat telah menghulu sampai ke akar tanah, sehingga tidak ada pohon yang tumbuh di sini. Ya, satu isyarat penting bahwa bentuk pengorbanan mereka tak boleh dilupakan. Ada cerita ketika Yamamoto akan ditembak mati, dia mengatakan dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan di Kalimantan Barat. Dan dia menargetkan 50.000 manusia harus dibunuh di Kalimantan Barat. Kenapa? Alasan dia sederhana saja, Kalimantan Barat banyak orang Tionghoa. Tionghoa adalah musuh Jepang. Dan dia tidak mau orang Tionghoa membiayai kaum pergerakan untuk melawan Jepang. Maka itu dia melakukan konspirasi sebelum mereka ini bergerak, dibina oleh orang-orang Tionghoa, mereka harus dihabisi. Termasuk orang Tionghoanya sendiri harus dihabisi. Karena itulah kita melihat secara kolektif dan berperasaan nasionalis, apa yang mereka lakukan itu adalah kolektivitas mengantarkan Indonesia merdeka sebagai perintisan kemerdekaan Indonesia kemudian. Jadi kalau ada orang berpikir tidak ada perjuangan di Kalimantan Barat, itu ngomong yang tidak bertanggung jawab. Kita mengenang beliau-beliau ini, perjuangan beliau-beliau ini, bahwa beliau-beliau ini sudah menyumbangkan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa kita. Jadi beliau-beliau ini kan mungkin sebagai perintis ya, walaupun tidak melalui suatu perjuangan fisik langsung, tapi mungkin semangat itu, semangat kebersamaan kita, karena mungkin di Indonesia baru ada satu tempat yang dimana semua etnis, umat beragama dari itu di satu liang kubur, dan tidak bisa dipisah-pisahkan lagi ini antara ini dan itu. Dan ini mungkin itulah Indonesia, dan inilah semangat kebersamaan kita dan kemerdekaan kita. Tapi Mandor itu hanya tempat pembantaian terbesar ya, karena ada di tempat-tempat lain pun ada pembantaian juga di Kalimantan Barat ini. Begitulah selesai sudah satu riwayat kelam yang penuh dengan kepedihan, yang penuh duka nestapa kalau kita mengingat-ingat masa yang penuh rona-rona asap mesiu itu. Inilah kejahatan perang, apapun bentuknya. Setiap yang dinamakan peperangan itu akan meninggalkan kesan-kesan dan trauma mendalam yang tidak mungkin untuk terobati. Mereka yang tulang-tulangnya dikubur di sini adalah korban dari suatu pendudukan dan penjajahan bangsa asing atas tanah air dan bangsa. Dan untuk mengenang mereka, tanggal 28 Juni pun dijadikan sebagai hari berkabung masyarakat di Kalimantan Barat. Makam Juang Mandor ini bukan hanya menjadi satu pengingat penting sejarah kelam kependudukan Jepang, namun juga merupakan bukti perjuangan rakyat dalam melawan penjajahan.